wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Ratri Dwi Purama dengan nomor induk mahasiswa 241022025, Prodi Seni Rupa Universitas Negeri Semarang. Video UKIN ini saya ambil pada hari Selasa 13 Desember 2022. Berikut video UKIN yang telah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Hari ini pembelajaran seni budaya ya. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, ketua kelas silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Siapkan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terima kasih. Seperti biasa, hari ini kita sebelum pembelajaran menyanyikan lagu nasional dulu. Silahkan Brijen untuk maju ke depan. Yang lain silahkan berdiri. Tegaklah bendera, ulama suci gagah gembira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Oke, baik. Untuk cek kesemangatan kalian hari ini, seperti biasa, ketika saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi luar biasa, tak semangat. Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, baik. Bu Ratri mau presensi dulu ya. Hari ini adakah yang tidak berangkat? Ada. Oke, baik. Presensi satu-satu dulu ya. Adinda Tri. Oke, Afi. Agnia. Aisyah. Sakit. Amru. Anita. Aulia. Selani. Tias. Valentina. Vidya. Windri. Selvani. Saskia. Ada yang belum dipanggil? Siapa? Anissa. Oke. Yaudah, nggak apa-apa. Gini ya. Pembelajaran kita hari ini itu tentang berkarya seni rupa 2 dimensi. Oke, kira-kira berkarya seni rupa 2 dimensi itu yang seperti apa? Karya yang hanya yang panjang yaitu panjang dan lebar dan hanya dapat dinikmati dari satu arah. Oke, jadi karya seni rupa 2 dimensi itu kemarin kan sudah dijelaskan. Suatu karya yang memiliki ukuran panjang dan lebar serta dilihat dari satu arah. Oke, ada yang bisa mencontohkan? Lukisan. Oke, selain lukisan, foto, terus ada lagi? Gambar, terus apa lagi kira-kira? Kalau relief gimana? Tahu relief itu apa? Tidak tahu relief itu apa? Ada yang bisa menjelaskan apa itu relief?
Relief adalah apa? Ayo, yang bisa menjelaskan. Pakai bahasa kalian, boleh. Apa itu relief? Gimana? Oke, ada yang pernah main ke candi nggak? Misalkan ke Candi Borobudur atau ke Candi Prambanan. Nah, terus pas kalian main ke candi, kalian pernah lihat lukisan yang ada di dinding di dinding candi, di batunya yang timbul. Nah, itu namanya apa? Nah, itu ya. Jadi relief itu suatu lukisan yang nempel di dinding candi, gitu ya. Kan itu hanya dilihat dari satu arah. Beda kalau patung kan dari segala arah. Oke, gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai berkarya seni rupa 2 dimensi, gitu ya. Nah, kira-kira tujuannya apa sih kok kalian belajar seni rupa 2 dimensi, gitu ya? Jadi topik pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada yang pertama tentang prinsip seni, kemudian ada tekniknya, kemudian ada media, alat, dan bahannya. Nah, tujuannya itu agar nanti kalian itu bisa paham ketika kalian main. Kalian coba deh amati sekitar kalian. Kan banyak sekali karya seni rupa 2 dimensi. Iya kan? Kita bahasnya yang 2 dimensi ya. Nah, misalkan pada batik. Bisa mengamati batik? Bisa. Tahu batik? Nah, batik itu masuk karya seni 2 dimensi atau 3 dimensi? 2. Seni murni atau seni terapan? Ya, seni terapan itu kan seni yang difungsikan, seni yang dipakai gitu ya. Kalau batik itu seni rupa 2 dimensi tapi masuknya seni terapan. Nah, di sini kita nanti akan membahas tentang itu. Apa sih seni rupa 2 dimensi itu? Kemudian medianya apa, alatnya apa, tekniknya apa saja gitu ya. Nah, kenapa kok kalian belajar itu? Kalian bertanya-tanya enggak? Kenapa kok saya kan anak SMK gitu kan? Saya anak SMK. Ngapain sih belajar seni rupa gitu kan? Ngapain sih belajar seni budaya buat apa gitu kan? Nah, jadi gini, ketika kalian belajar seni rupa, khususnya pelajaran ini ya, berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, kenapa kalian belajar ini nantinya? Ketika kalian mungkin sudah lulus SMK, kan mungkin kalian susah nih seni rupa gitu kan? Tapi ketika kalian lulus nanti, siapa tahu kalian yang punya bakat di bidang seni, kan seni banyak banget tuh ya. Sablon termasuk seni rupa bukan? Masuk. Misalkan kalian bikin kaos kan ada gambarnya tuh. Nah, itu masuk seni rupa. Nah, siapa tahu ketika kalian nanti lulus, hobi kalian itu di seni rupa kan bisa tuh kalian buka usaha sablon kaos, ya kan? Kemudian yang tertarik pada batik bisa tuh bikin batik, ambil dari daerah sekitar, ambil apa misalkan motif daunnya atau bunga-bunganya, terus dibuat batik, disetilir atau dideformasi, jadilah motif batik dijual gitu ya. Jadi seni rupa itu kan banyak banget, tidak harus itu. Misalkan ada juga ukiran. Sekarang yang lagi booming itu ukir sandal. Ukir sandal kan? Nah, ukir sandal itu kalian buat gambar, kemudian nanti ada yang ditaruh jam, tahu nggak? Kalian? Nah, itu kan bisa difungsikan juga. Bisa buat souvenir, bisa buat hadiah, ya kan? Sama tahu kalian hobinya di situ, punya bakat di situ ya. Kalian kembangkan, kemudian nanti kalian bisa pakai buat setelah lulus jadi pekerjaan kalian kan bisa. Kan itu tidak jadi pekerjaan, bisa untuk pekerjaan sampingan kalian gitu ya. Oke? Masih semangat? Masih. Oke, kalau saya bilang selamat pagi, kalian tetap sekali ya. Kalau saya bilang selamat siang, tentunya 2 kali. Kalau saya bilang selamat sore, tentunya 3 kali. Oke, saya mau ngecek kalian konsentrasi apa tidak sebelum saya masuk pembelajaran. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat pagi sore. Selamat pagi sore siang. Fokus ya. Kalau tidak fokus ya. Oke.
Oke, guys. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran saya ingin kalian ini dulu. Ada beberapa kuis dari Bu Ratri. Oke, silahkan kalian amati gambar di LCD. Berikut ini merupakan teknik akuarel adalah kira-kira yang mana ya teknik akuarel? Gambar apa? Kira-kira yang gambar apa? Ya, akuarel itu yang seperti apa? Yuk kira-kira aja. Kira-kira yang mana ya? Ayo coba diamati. Teknik akuarel. Yang gambar? Yang atas ini? Yang ini? Oke, kita cek ya. Oke, ternyata benar. Tepuk tangan dong. Oke, untuk pertanyaan kedua. Terlihat nggak? Berikut ini yang bukan prinsip seni rupa. Oke, betul. Kenapa kok warna? Karena warna itu Masuk ke unsur seni rupa. Iya, kan kemarin sudah pembelajaran tentang unsur seni rupa ya. Masih ingat kan? Apa aja kemarin unsur? Gelap terang. Oke. Iya, unsur ya warna masuk pada unsur seni rupa, bukan prinsip ya. Oke, kita ke cakupan materi yang akan kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai prinsip seni rupa. Oke, pada prinsip seni rupa itu ada apa aja sih, Yo? Oke. Bisa membedakan? Belum bisa. Oke. Kita ke proporsi dulu. Proporsi itu adalah kesebandingan. Oke, di PowerPoint-nya Bu Ratri, ini saya tuliskan intinya ya. Nanti kalian bisa pelajari di materi yang sudah saya share di grup. Oke? Bisa sambil dibuka. Udah dibaca kan? Ya. Oke, kalau sudah dibaca harusnya udah tahu ya. Oke, kita amati ke LCD dulu. Proporsi. Kira-kira itu kan ada gambar kupu, ada gambar bunga. Dua-duanya gambar cakir, tapi ada pembedanya di kupu sama di bunga. Kira-kira kalau dari pengertian proporsi yang seperti itu, kira-kira gambar yang proporsinya sesuai yang mana tuh? Yang kupu. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Seimbang dengan gelas. Kalau yang bunga gelasnya sendoknya kecilan. Iya. Gitu ya. Jadi yang namanya proporsi gini, ketika kalian tak suruh menggambar bentuk nantinya, yang namanya proporsi itu bentuk nyata sama bentuk aslinya itu seimbang gitu loh ya, paham nggak? Jadi ketika bentuk sendok, misalkan sendok sama cangkirnya gede sendoknya kan nggak mungkin ya kan? Di kehidupan nyata loh kan pasti sendoknya harus lebih kecil, tapi tidak juga kecil banget gitu ya. Oke, itu yang dinamakan Kemudian yang selanjutnya ada keseimbangan. Dari gambar berikut, yang seimbang udah pasti ya, udah jelas ya. Yang keseimbang di gambar kupu. Yang namanya seimbang itu kan berarti tidak berat sebelah, ya kan? Jadi kalau kalian gambar nantinya, ketika ada beberapa objek di depan kalian, itu gambarnya harus seimbang. Kalau kertas gambarnya A3 ya gambarnya jangan di pinggir tok, tapi di pinggirnya juga ada. Pokoknya intinya seimbang, gitu ya. Tidak ada ruang yang kosong. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya perspektif. Perspektif itu adalah cara pandang kita, ya kan? Nah, sederhananya kayak gini. Kalian paham ya yang benar yang mana, yang salah yang mana? Dari gambar berikut, paham? Oke, contoh sederhananya kayak gini. Kalian waktu SD dulu gambarnya apa? Gunung. Gambarnya dua gunung, ada jalannya, ada
pinggir jalannya ada pohonnya atau ada tiang listriknya? Nah, pas waktu kalian gambar pohon, yang di depan itu besar apa kecil? Besar apa kecil? Terus yang di belakang? Kecil. Kayak gitu, gambarnya kayak gitu semua. Yang belum pernah gambar gunung siapa? Kenapa kalian itu gambarnya kayak gini? Apa ya? Pohon ya? Misalkan gini kan? Semakin ke sana itu semakin Kecil. Nah, secara kalian gambarnya gini nggak? Iya. Secara tidak langsung kalian itu sudah belajar yang namanya perspektif, paham? Jadi gambar objek yang di depan itu akan lebih besar daripada objek yang di belakang. Ya, selanjutnya ada yang namanya pusat perhatian atau point of interest. Sama, apa itu point of interest? Contohnya apa? Oke, contoh yang biar kekinian foto aja ya. Kalau foto kan saya rasa kalian kan emang hobinya kayak gitu ya. Iya nggak? Selamat pagi. Lupa. Selamat pagi. Kan kalian nggak fokus? Oke. Selamat siang. Selamat sore. Yaudah, kembali fokus ya. Oke, pusat perhatian. Pusat perhatian itu contohnya gini. Kalian main, kemudian kalian ada objek tertentu yang kalian suka ya, di foto objek itu kan? Ya, diketuk itu objek itu, yaitu point of interest itu. Sama ketika kalian melihat. Kalau kalian melihat fokusnya pada satu, yang lain belum kan? Iya. Coba dilihat aja. Kamu fokus ke temanmu. Di situ banyak orang, satu aja yang kamu fokus. Yang lain sih belum, ya kan? Nah, itu sama, itu perspektif itu hampir sama dengan cara pandang kita. Misalkan kalian di kamera juga ya. Saya yakin kamera kalian kan canggih-canggih tuh sekarang ya. Ketika kalian ketuk kameranya, terus belakangnya belum. Nah, itu. Kemudian kalau pada nirmana kalian semakin ke dalam itu kan semakin fokus. Kalau yang nirmananya apa ya? Contohnya apa? Kalau nirmana, pokoknya ada kan nirmana garis apa ya? Gambarnya kalau di TO rata-rata kayak gitu. Jadi semakin di tengah itu kan semakin fokus, semakin terpusatnya. Itu yang namanya point of interest. Kalau pada warna contohnya, misalkan semuanya gambar itu di bidang itu warnanya hitam. Tiba-tiba ada warna merah. Terus otomatis ketika kalian lihat merahnya dulu kan? Itu yang namanya point of pusat perhatian atau point of interest. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ke materi yang kedua. Materinya adalah media, alat dan teknik berkarya seni rupa 2. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah teknik point. Oke, dari gambar ini, dari gambar yang Bu Ratri tampilkan di sini, ini ada yang namanya teknik point. Kira-kira teknik point tulis itu yang apa? Secara utuh atau hanya sebagian? Kita nanti akan bahas teknik pointilis sama arsir pointilis loh. Belum tahu bedanya? Oke, kalau belum tahu kita simak video berikut ya. Silahkan diperhatikan. Hai teman-teman, tahu nggak sih teknik menggambar atau melukis yang saya pakai menggunakan titik-titik di beberapa karya saya adalah teknik pointilis. Teknik pointilis atau yang biasa disebut dengan pointilisme ini dipopulerkan oleh George Seurat dan Paul Signac pada pertengahan tahun 1880-an. Salah satu keunikan dari teknik pointilis ini adalah teknik ini dapat memanipulasi atau membuat ilusi pada mata kita. Nah, jadi gini, jika kita melihat lukisan pointilis ini dari dekat, maka hanya ada titik-titik dengan berbagai macam bentuk dan beberapa warna yang dikombinasikan. Namun, jika kita menjauh dari kumpulan titik-titik pada lukisan, maka akan membentuk objek dan warna-warna yang baru. So,
Inti dari teknik melukis pointillis ini adalah bagaimana cara kita mengatur kerapatan titik, besar kecil titik, dan kombinasi warna untuk menghasilkan warna-warna yang baru. Gimana nih menurut kalian? Kalian tertarik nggak melukis menggunakan teknik ini? Oke, sekian dulu. Bye-bye. Nah, itu ya. Itu yang dinamakan teknik pointillis. Jadi melukisnya itu full pakai titik. Oke, paham? Kalau arsir berarti Oke, kalau contoh yang tadi, yang gambar bola. Perhatikan, yang gambar bola itu apa? Arsir pointillis apa melukis menggunakan teknik pointillis? Arsir atau melukis? Ya, jadi harus bisa membedakan ya antara arsir sama melukis. Oke, yang selanjutnya adalah teknik Dussel. Di sini nggak ada pengertiannya tuh teknik Dussel, tapi kalian harus bisa tahu teknik Dussel itu yang seperti apa. Ya, benar. Teknik Dussel itu teknik digosok. Misalkan kalian gambar tuh, kalian arsir, kemudian kalian gosok pakai kapas atau pakai kertas, bebas lah, yang penting digosok. Itu yang dinamakan teknik Dussel. Oke. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Oke, terima kasih. Kembali ke sini. Teknik arsir. Yang selanjutnya ada yang namanya teknik arsir. Oke. Oke, teknik arsir di sini ada beberapa. Ya kan? Ada arsir garis, ada arsir silang, kemudian ada bebas, kemudian ada teknik pointillis tadi ya, arsir pointillis, kemudian ada searah. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak videonya saja ya. Macam-macam arsiran yang biasanya digunakan dalam menggambar. Yang pertama, arsiran searah, yaitu arsiran yang goresan pensilnya sejajar atau searah. Yang kedua, yaitu arsiran silang atau arsiran pagar, yaitu teknik arsiran yang goresan pensilnya menyilang atau saling berpotongan. Semakin rapat hasil silangan, maka semakin gelap arsirannya. Yang ketiga yaitu scumbling atau arsiran coretan bebas. Arsiran yang goresannya tidak beraturan atau bebas. Yang keempat yaitu dotting atau arsiran titik-titik. Arsiran yang dilakukan dengan menekan-nekan ujung pensil. Yang terakhir, arsiran searah kontur. Teknik arsiran yang mengikuti bentuk kontur pada suatu bidang yang akan diarsir. Teknik ini biasanya paling sering digunakan dalam menggambar tubuh manusia. Oke, dari kelima teknik arsir itu bisa membedakan ya? Bisa apa enggak? Kalau enggak tak play sekali lagi nih. Bisa ya? Oke, itu yang namanya teknik arsir. Tadi dari awal teknik apa aja udah yang kita pelajari? Pointillis, siluet, arsir. Oke, arsirnya banyak banget tapi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah teknik Oke, kira-kira kalau teknik akuarel itu tekniknya pewarnanya menggunakan apa? Air. Yakin cat air doang? Teknik akuarel. Teknik akuarel itu kan teknik melukis dengan sapuan tipis, iya kan? Biasanya menggunakan cat air, oke? Tapi selain cat air itu sebenarnya ada loh. Mau disimak videonya dulu ya. Teknik akuarel itu ada dua teknik. Yang pertama wet on wet. Kita simak videonya. Udah gitu doang. Jadi gini, kenapa saya tidak ngasih video yang panjang? Jadi gini, yang namanya teknik akuarel itu kan adalah teknik melukis dengan sapuan tipis. Yang dinamakan wet on wet itu gini. Jadi ketika kalian mau melukis itu yang dibasahi itu kertasnya dibasahi, tapi catnya juga udah encer, bukan cat yang kental lagi. Jadi ketika disapukan pada
kertasnya itu nanti hasilnya akan tipis gitu ya. Itu yang namanya akuarel. Kemudian yang kedua, ini juga teknik akuarel juga. Jadi saya kan tadi bilang akuarel itu tidak harus pakai cat air. Misalkan pakai pensil warna, pensil warnanya pun bisa, tapi nama pensil warnanya itu pensil watercolor ya. Jadi emang pensil warna yang bisa disapu air. Oke, kita simak dulu biar kalian tahu. Ada yang pernah tahu sebelumnya? Tahu, udah pernah membuatnya ya. Oke, ini yang belum tahu. Kenapa? Nah, itu jadinya kayak gitu. Gitu ya. Jadi teknik akuarel bisa pakai dua pewarna ya. Tidak hanya cat air tapi pensil warna pun juga bisa. Oke. Yang selanjutnya ada yang namanya teknik. Bedanya sama akuarel kira-kira apa? Kalau udah ada yang baca flipping book dari Bu Ratri itu tahu. Di situ ada materinya. Ya. Plakat itu pewarnanya lebih biasanya menggunakan cat minyak bisa, cat akrilik bisa gitu ya. Oke, kita simak aja contohnya. Kukira kita saudara dan kita bertemu di belakang. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak sama. Nah, itu ya, contohnya itu. Itu teknik plakat. Oke. Selain seni lukis dengan tadi kan udah dengan pensil, ada teknik arsir ya kan? Kemudian dengan pewarna juga ada teknik plakat, kemudian ada teknik akuarel gitu ya. Kemudian selain menggunakan pewarna-pewarna tadi, itu ada satu lagi yang dinamakan dengan teknik apa itu kira-kira? Iya, teknik semprot. Ada yang pernah buat graffiti atau mural? Belum pernah juga. Oke, biasanya teknik beras itu kan semprot ya. Tidak harus pakai pilok, pakai cat pun bisa. Contohnya kalau kalian main ke tempat yang tukang gambar ini loh, apa? Truk-truk. Nah, itu kan juga mewarnai truknya pakai semprot, ya kan? Tidak pakai kuas. Nah, contohnya ini. Kita play. Walau aku tahu kau tak akan pernah, sebentar saja ku merasa bahagia. Semalam ku tahan semalam, lama-lama rindu tak mampu ku tahan, tapi sayang cinta ku cuma semalam. Ini kau pergi menghilang. Oke, itu ya contohnya. Ini ada video singkat, tapi kalian pahami ya. Nanti kalian akan tahu bedanya media, alat, dan bahan. Itu berbeda. Oke. Spill alat-alat dan bahan-bahan seni rupa. Oke, aku akan spill alat dan bahan seni rupa 2 dimensi. Dan ini ya bisa dibilang banyak banget sih. Dan ya, anak seni rupa wajib punya ini semua. Oke, langsung kita spill. Yang pertama, media ada buku gambar atau drawing book, biasanya untuk sketsa, lukisan poster, ilustrasi, dan lain-lain. Ada juga untuk media seni lukis, watercolor paper, dan kanvas. Yang kedua, bahan-bahan yang ingin bikin pusing tapi nggak lengkap kalau nggak ada. Ya, cat atau warna, oil color, acrylic, oil pastel, pensil warna, watercolor, dan cat poster. Anak seni rupa wajib punya ini, no debat.
Yang terakhir alat-alat seni rupa. Iya, kalau biasanya penghapus sama penggaris, tapi diusahain jangan pakai itu ya. Oke lanjut, ada kuas, sisal palet, atau spatula, dan ya yang terakhir ada palet digunakan untuk mencampur warna biar lebih gampang. Oke, itu dia media alat-alat dan bahan seni rupa dua dimensi. Semoga membantu. So see ya and thank you for watching. Bye-bye. Bye gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan yang namanya media, alat dan bahan. Udah paham? Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Ratri mau membagikan kalian LKPD. Pengen kalian ini berkelompok ya. Nanti satu kelompok jumlahnya 6 anak. Silahkan dibahas. Ini ada beberapa gambar. Nanti kalian analisis gambar itu ya. Kemudian di sini ada lembar kerjanya juga. Silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Di LKPD pun juga udah ada alurnya. Ada apa ini namanya? Tujuan pembelajarannya ada, kemudian petunjuk pengerjaannya juga sudah ada. Oke, silahkan kalian bagi kelompok dulu. Kelompoknya ini aja gini. 6 6 6 6 6 gitu ya. Gitu aja ya kelompoknya biar mudah. Oke, silahkan boleh tempat duduknya di apa? Dibuat per kelompok. Silakan. Pokoknya saya kasih ada lukisan yang memang proporsinya itu tidak sesuai. Tapi lihat aja deh. Tidak semua proporsi itu ada, tapi ada juga yang sudah sesuai dengan proporsi. Kalau yang udah pro kan Oke, yang sudah siap maju presentasi silakan maju. Kelompok 3. Perwakilan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bella Nurhaka. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai lukisan, menganalisis lukisan tersebut. Oke. Pada lukisan tersebut menggunakan prinsip proporsi, komposisi, dan perspektif. Karena pada lukisan tersebut proporsinya yaitu bentuk dan ukurannya yang sesuai sama dengan aslinya. Kalau komposisi yaitu tata susunannya seimbang, tidak berat sebelah. Kalau perspektif yaitu kesan pandang mata kita sesuai. Untuk bahan pembuatan karyanya yaitu menggunakan cat, air, dan air. Untuk teknik yang digunakan dalam pembuatan karya yaitu dalam lukisan tersebut menggunakan teknik akuarel. Mengapa demikian? Karena
dalam lukisan tersebut menggunakan teknik dengan sapuan tipis. Oke, mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh kalau mau tanya. Boleh, mau ditanya emang lukisan tersebut harus menggunakan bahan cat air doang? Tidak, karena pada lukisan akuarel itu bisa menggunakan cat air dan pensil yang watercolor. Oke, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada silakan diakhiri. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang apa? Yang pertama tentang prinsip seni rupa. Kemudian yang kedua kita belajar mengenai teknik. Tekniknya belajar apa aja? Kalian melupakan lagi? Yes. Yang pakai scroll kalian lupa. Oke, kita udah belajar mengenai itu. Kemudian yang selanjutnya kita belajar tentang media alat percetakan. Bisa membedakan ya kalau media itu berarti contohnya kanvas. Selain kanvas ada buku gambar. Oke, kemudian sketchbook. Kemudian kalau alat Oke, kalau bahan Oke, harus bisa membedakan ya. Saya rasa ini paham semua. Jadi nanti ketika saya kasih soal evaluasi, kan ada soal evaluasi nih. Saya share soal evaluasi, silakan kalian kerjakan. Soalnya hanya 15 nomor, dan itu pilihan ganda semua. Saya kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Oke. Iya, udah kita set di grup kalian untuk evaluasi. Oke? Silahkan dikerjakan dulu. Tak kasih waktu 5 menit. Kan gampang, udah dipelajari, barusan banget. Ya kan? Masa lupa? Makanya harus fokus, oke? Oke, baik. Ini ya, yang belum maju untuk minggu depan silakan maju presentasi untuk yang tadi kelompok 1, 2, 4, 5 dulu ya. Minggu depan kita melanjutkan materi berkarya seni 2 dimensi, namun kita melanjutkan presentasinya dulu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan ketua kelas disiapkan dulu. Dicek dulu semuanya sudah siap semua kan? Oke, kalau sudah siap disiapkan dulu. Di tempat duduk siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa nanti kalau pulang hati-hati ya. Tetap semangat. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Salam.